Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Suap-Susker bareng aku Ali. Hari ini aku bakal share bagaimana cara membersihkan penbrush ini. Jadi posisi kita baru saja selesai meripen topi ini. Kita lihat hasilnya, hitam merata ya, karena kita mengerjakannya dengan airbrush. Jadi yang pasti tidak tembus ke dalam, karena kita kerjakan dengan tipis merata. So, gimana caranya kita membersihkan airbrush ini? Tonton terus video ini sampai akhir. Jadi teman-teman, kita bisa lihat di sini penbrushnya masih ada cat ya. Artinya kita baru saja selesai menyelesaikan repaint kita. Pertama-tama kalau kita mau membersihkan penbrush ini, kalau cat yang di sini masih terlalu banyak, kita tuang dulu ya, biar tidak membuang-buang cat. Lalu kita bersihkan dulu di air mengalir. Oke teman-teman, mula-mula kita bersihkan di air mengalir ya. Sisa-sisa cat langsung saja kita bilas dengan air mengalir seperti ini, sambil kita bersihkan isi tabungnya. Jangan lupa bersihkan juga tutup tabungnya ya. Sebaiknya setiap kali selesai meripen dengan airbrush, kita langsung bersihkan penbrush kita teman-teman. Kenapa? Karena kalau dibiarkan terlalu lama nanti pembersihannya akan makin sulit. Nah, setelah kita aliri air tadi, kita pakai air bersih, kita coba semprotkan ke depan. Nah, biasanya akan sisa noda hitam seperti ini. Itu tandanya di dalam sini masih ada sisa-sisa cat. Kita semprotkan. Nah, kita juga perlu mendorong anginnya arah kembali. Jadi dengan cara si mahkotanya kita kendorkan, tapi jangan sampai copot. Terus kita semprot seperti normalnya. Nah, nanti akan ada efek seperti air mendidih seperti ini. Itu tandanya anginnya kembali ke tabung. Nah, kalau teman-teman lihat airnya sedikit keruh, tandanya cat yang ada di ujung penbrush ini kembali keluar. Nah, itu kita buang, kita isi air kembali, kita ulangi proses tadi beberapa kali. Kita semprot ke depan sambil kita cek apakah masih ada sisa-sisa cat di dalam tabungnya. Kita kendorkan lagi, kita balikkan lagi, kita ulangi proses ini beberapa kali sampai di dalam penbrush kita sudah tidak ada cat yang tertinggal. Berhubung yang kita pakai adalah cat akrilik dan dia masih bisa dibersihkan dengan air, maka kita akan bersihkannya dengan air saja, tidak dengan aseton atau dengan thinner dan yang lain-lain. Nah, setelah proses di aliri air mengalir, kita akan bongkar beberapa part dari penbrush ini karena belum selesai pembersihannya. Kita akan bersihkan lebih detail lagi. Oke teman-teman, tahap selanjutnya adalah kita akan buka beberapa part dari penbrush ini untuk lanjut kita bersihkan. Yang pertama, kita buka bagian belakang ini. Kita kendorkan bagian pengencang jarumnya dan kita keluarkan jarumnya. Nah, jadi lihat di ujung jarum ini masih ada sisa-sisa cat. Jadi perlu kita bersihkan dengan tisu. Dan artinya di ujung sini teman-teman kemungkinan masih ada sisa cat gitu. Nah, setelah jarumnya bersih, nggak perlu langsung dipasang, kita buka mahkotanya. Nah, nozzle ini juga akan kita copot. Kita buka dengan kunci nozzle-nya ya. Ini ada di packaging dari penbrush-nya sendiri. Cara bukanya adalah kita kaitkan dan kita putar ke kiri. Jangan salah putar ya teman-teman, karena kalau putar ke kanan dan terlalu kuat kemungkinan bisa jadi nanti patah. Agar nozzle-nya tidak hilang, kita simpan di tempat yang aman ya, seperti ini. Nah, di bagian ini
kita bisa bersihkan teman-teman dengan sikat. Teman-teman mungkin perlu punya sikat ini, ada beberapa ukuran, kita pakai yang paling kecil, kita bersihkan ya. Kita cek dari bagian dalam sudah masuk, kita bolak-balik beberapa kali di bagian sini. Biasanya ini bagian yang paling sering saat itu tertinggal ya, jadi kita bersihkan dan kita teruskan biar sampai bagian belakang. Nah, sekali saja sudah cukup. Kemudian terakhir di bagian nozzle-nya pakai ini jarum. Biasanya ada sisa-sisa cat ya, kita korek-korek. Dengan kita membersihkan secara rutin setelah setiap kali merepaint ini teman-teman, ini akan mempermudah proses repaint selanjutnya. Jadi ketika kita mau pakai, kita bisa langsung aplikasikan, tidak perlu membersihkan lagi. Sudah, kita pasang kembali bagian-bagiannya. Pertama dari nozzle, mengencangkannya cukup dengan jari aja, nggak usah pakai kuncian yang tadi, karena kalau terlalu kencang nanti nozzle-nya bisa patah. Kita masukkan lagi jarumnya sampai ujung, kita kencangkan, pasang bagian belakangnya, kita pasang juga mahkotanya. Nah, untuk pengecekan terakhir kita coba isi kembali dengan air dan kita semprotkan apakah sudah lancar. Sudah saya isi lagi dengan air, kita coba cek. Nah, sudah lancar ya. Ini artinya paintbrush kita sudah bersih dan siap disimpan. Oke, itu tadi cara membersihkan paintbrush. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share dan juga subscribe agar tidak ketinggalan info lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.